Salam terbang pasukan Drone Book Indonesia. Kita coba lagi nih mencoba fitur ataupun mencoba hardware berupa DJI cellular dongle. Jadi DJI cellular dongle ini berguna untuk sebagai extension ya. Mungkin sebagai extension ya Om Denny ya. Iya, Extension koneksi antara drone dan dengan remote supaya masih bisa terkontrol di jarak batas yang sudah limit dari drone tersebut. Misalnya contoh anggaplah kita menerbangkan DJI R3 ya, DJI R3. Kita ketahui rata-rata DJI R3 itu mungkin dia up to 10 km. Nah, cuman kalau kita tancapkan hardware cellular dongle 2 ini, produknya DJI di DJI R3 ini gitu kan, itu masih bisa terpantau koneksi transmisinya di remote dengan catatan di wilayah tersebut atau di daerah terbangnya si drone tersebut ada jaringan BTS 4G ya. Nah ini yang mau mencobanya lagi nih Om Denny nih gitu kan, karena Om Denny ini yang nyoba. Jadi jelasin Om, gimana cara kerjanya Om? ya simpelnya Lihat kamera tuh. simpelnya alat ini tuh udah kepasang di drone-nya ya. Nah, nanti ketika alat ini udah kepasang, nanti di layarnya itu ada opsi koneksi 4G gitu. Ini saya coba screen record aja deh. Ya, screen record. Jadi sejauh ini memang setahu saya selain drone DJI juga ada drone-drone merek lain yang ada untuk peruntukan komersil, baik untuk peruntukan komersil ataupun peruntukan untuk militer. Itu digunakan juga jaringan 4G ini untuk masih bisa mengkontrol ataupun memantau kondisi drone dengan menggunakan monitor di ground control stationnya gitu. Nah sekarang ini yang dimiliki DJI ini kita coba dan kita minta penjelasannya dengan dipraktekkan sama Om Denny ya. Oke, ini nggak usah. Nanti ini share. Jadi untuk saat ini kondisinya kita 4G-nya seperti dilihat di pojok kanan atas ya, itu sudah ada. Tapi untuk saat ini kita coba nonaktifin dulu koneksi 4G-nya untuk kita bisa tahu gitu. Ada di sini. Kalau misalkan dia tanpa 4G nonaktif itu, nanti kita coba terbang ke area belakang kita. Itu kan membelakangi remote ya. Jadi harusnya dia nggak akan bisa cukup jauh nih. Kalau misalkan 4G-nya mati nih. Oke, kita coba dulu terbang ya. Oke, menghadap kita dulu. Ya, ini drone-nya udah terbang. Nanti kita cek di ground control station di DJI Fly-nya ya. Ya. Oke. Jadi ini kondisi perutnya kita nonaktifin dulu. Sekarang kita coba terbang ke arah belakang kita ya. Kita bisa nanti nggak kelihatan ya. Coba cari ya. Coba. Ini sekarang drone-nya ada di atas kita. Kita coba terbang ke arah belakang ya. Dengan kondisi 4G ini mati. Ini mati ya. Komponya udah ke record. Kita coba terbang. Oke. Nah 70 meter udah mulai berkurang bar dari remote. Nah, 150 ya, makin lemah. 200 meter udah merah. Kita lihat 250 udah tersendat, 280 udah nggak ada video feed. Oke. Udah nggak gerak ya? Udah nggak gerak ya video-feednya. Oke, berarti memang bisa. Nah dia berhenti di 60 dan signal loss. Ya, 360 meter. Nah, di sini ada notifikasi aircraft not connected to RC ya. Nah, ini dia berarti akan kena fail safe return to home harusnya. Ya. Kita tunggu dulu sampai return to home. Begitu sampai sampai kena nah, ini sekarang udah kena
koneksinya ya. Balik lagi gitu. Baliknya tadi di 180 tadi itu. Tapi masih tetap merah. Nah, ini sekarang balik lagi ke atas kita. Drone-nya. Oke. Masih ini. Oke. Kita ketahuan jaraknya kurang lebih yang tadi lah ya. Meter ya. 100 meter. 100 meter. Nah, ini posisi kita sekarang. Nah, Kita tadi udah cancel dulu, RT aja nanti Ya. cancel ya. cancel. Sekarang kita aktifin dulu koneksi 4G-nya. Oke, sekarang 4G-nya sudah aktif. Di sini ada tulisan apa tuh? Enhance transmission-nya Transmission. enable. Terus aerial network-nya strong. Ground network-nya juga strong. Oke, jadi itu menandakan aerial network di sananya sinyalnya kuat, di sini juga kuat. Gitu ya. Betul. Jadi dongle yang ada di drone, Koneksi dan BTS. koneksi dan BTS-nya itu apa? Nah ini nih, ada moderate, ada strong, dia Ya. Jadi artinya maksudnya strong ini di sini menyebutkan bahwa kalau si aircraft strong signal itu bukan signal strong to RC. bukan. Tapi strong signal to 4G, BTS. ya. Ke BTS ya. Jadi Ya. artinya kalau misalnya di sini ada BTS ataupun daerah yang terdekat anggaplah itu terkoneksi dengan baik dengan drone-nya. Betul. Begitu. Betul. Dan sedangkan sini signal strong ground control station pun koneksinya ke BTS juga. Ya, ini dari HP. Oh, dari HP. Strong itu adalah koneksi 4G yang ada di HP ini. Bukan ke BTS yang ada di wilayah kita, bukan. Iya, sama. Sama Jadi, aja? dari HP ini ke BTS yang ada di sekitar kita. Jadi koneksi si handphone atau si Android atau iPhone itu ya di sini menandakan strong ground network. Maksudnya adalah si remote yang terkoneksi dengan handphone dia terkoneksi dengan baik ke BTS yang ada di wilayah sini. Betul. Sedangkan kemudian aerial network di sini strong atau seperti apa signalnya itu koneksinya ke BTS yang ada di wilayah drone tersebut. Betul. Jadi BTS to BTS kemudian nyampelah ke Remote dan drone. Betul. Gitu ya, ngerti ya, mudah-mudahan nggak wiringnya kita nggak rumit ya, dimengerti ya. Iya. Oke, lanjutkan. Oke, tadi kan terputus di 350 meter ya. 10 meter. Oke, sekarang posisi drone di atas kita. Kita coba jalan lagi Jalan. seperti apa ke arah yang sama tadi. Dengan kondisi ini 4G ya, diaktifkan ya. Kondisi 4G diaktifkan untuk saya nih. Kita lihat. Seru nih, gitu kan. Jadi kita udah nggak main-main langsung remote to RC, tapi BTS to BTS gitu. Jadi nggak ada lagi, artinya kita kan biasanya kalau kita kan ngeri ya ada BTS. Waduh, signal interference, Malah perlu BTS. Gitu. Ini disedangkan kalau kondisi seperti ini kita malah butuh BTS gitu. Jadi malah kebalikannya. Wah, ini oke juga gitu kan. Betul. Nah, ini udah mulai merah sinyal apa dari RC, tapi masih ada sedikit di 200 meter. Kita coba lanjut lagi ke 250 meter. 270, 280. Oke, 300 meter. Oke. Masih ada merah. Ini kita ketinggian masih batas normal ya Om ya. Ya, Kita nggak melanggar ya. ini ada spring recordnya kok nanti Ya. bisa dilihat. Terus 450 meter sekarang. 400, oh lumayan. Nah, ini sekarang bisa dilihat di pojok kanan atas udah garis merahnya dicoret. Kenapa Tempatnya. itu, Mas? Artinya antara drone dengan remote dia udah nggak terkoneksi secara langsung. Jadi saat ini drone terkoneksi ke BTS. yang ada di sekitarnya. BTS-nya bekerja nih. Sekarang BTS yang bekerja. Kalau tadi masih remote to drone, Betul. gitu kan di 300 meter. Betul. Nah, ini Udah lewat dari 300 meter lebih. masih bisa connect. Nah, ini sekarang di 600 meter masih bisa lanjut. Makanya ada notifikasi tadi tuh apa koneksi 4G tidak stabil ya, karena memang koneksi 4G memang seperti itu ya. Apa, kadang nah ini dia tadi terputus cukup lama. Jadi dia kena failsafe RTH juga. Nah, tapi ini kita tetap bisa cancel untuk kita lanjutkan lagi. Masih banyak, masih bisa ya, masih bisa. Selama yaitu tadi, selama dia connect sama 4G. Ke BTS-nya. Ya betul. Nah, ini masih lanjut lagi bisa. Lanjutkan lagi sekarang. Kita coba cari di mana BTS nih. Oh gitu ya. Kalau kita udah kelihatan BTS tuh ada di situ tuh. Ya, gitu. Nah, ini kita coba ke arah sini. Biasanya di apa namanya pemukiman yang padat itu banyak BTS-nya juga. Dan sekarang udah 800 meter. Bisa dipakai buat drone apa aja nih yang setahunya Om Denny nih? Oh, di sini kayaknya ada tulisannya deh. Oh enggak ada ya. Enggak ada ya. Untuk saat ini DJI Dongle 2 ini bisa dipakai Produk DJI R3 sama Mini 4 Pro. Oh, Mini 4 Pro, Mavic 3 Pro gitu.
Mavic 3 Pro itu pakai DJI dongle 1. Oh gitu. Beda ada dongle-nya. Oh jadi setiap drone DJI dongle selulernya beda-beda ya? Iya. Nggak sama ya? Nah, kalau biasanya kita untuk maintain koneksi antara remote dan drone itu kita suka naikin ketinggian. Ya untuk ini ya menghindari halangan gitu. Nah, justru untuk koneksi 4G ini kita jaga ketinggian itu serendah mungkin gitu. Karena ketika makin tinggi nanti jarak dengan BTS-nya juga makin jauh gitu. Oke, dan ini juga disclaimer ya. Jadi artinya ini juga kita menggunakan uji coba ini adalah untuk edukasi ya, bukan untuk dipraktekkan langsung untuk kebutuhan tertentu. Tetap kita mengikuti regulasi peraturan yang ada ya. Terus seperti yang tadi Om Denny bilang gitu kan. Jadi kalau kita semakin tinggi terbangnya drone itu, maka dia semakin menjauh ke BTS. Betul. Anggaplah seperti kayak kita menggunakan handphone di gedung-gedung tertinggi, itu tuh bukan sinyal makin bagus, malah sinyalnya makin jelek karena dari BTS kurang begitu baik. Jadi artinya tetaplah dalam ketinggian yang standar yang terjangkau dengan BTS tersebut. Iya. Nah, ini bisa dilihat ya. Sekarang posisinya ada di perempatan Semplak. Udah perempatan Semplak dan ini ada di McD Semplak. 2 km. Ya, 2 km lebih gitu. Ini sekarang kita posisinya ada di perempatan Semplak. Jadi mungkin kita balik aja kali. Udah. Ya, saya rasa udah cukup sih. Udah cukup Gitu. Nah, ini hilang juga sih koneksinya. udah cukup. Gitu. Oke. Nah, ini juga tapi bagusnya pakai koneksi 4G ini pun sekalinya dia sinyal loss karena ETH, nanti begitu dia dapat lagi sinyal 4G, maka video-videonya balik lagi gitu kayak sekarang. Oh, ini balik lagi. Nah, tapi sinyal 4G juga tetap ada kelemahannya. Iya, betul. Dia kelemahannya. nggak stabil. Nggak semata-mata mulus juga. Ya. Cuma dia hanya membantu sebagai ekstensi untuk koneksi ke remote control. Betul. Jadi bisa dibilang membantu, cukup membantu, tapi kalau misalnya dibilang sisi kelemahannya ada juga. Jadi nggak perfect sempurna lah. Mungkin beda kalau dongle ataupun extension yang dimiliki untuk kebutuhan militer, untuk kebutuhan industri yang lebih serius ya. Ini kan tetap dalam kebutuhan komersial gitu kan. Ini dalam posisi return to home ya, Om ya? Ya. Ketinggiannya 66 meter, jaraknya 1,6 km. Ketinggian 66 meter. Oke, jadi ini posisi pulang, dan kita kalau ngambil kontrol pun agak susah karena kita belum ketahuan ya line of sight-nya ya. Dan untuk saat ini karena memang nggak ada koneksi langsung juga ke remote sih. Tapi kalaupun misalkan kita mau kontrol juga sebenarnya bisa karena di sini di aplikasi DJI-nya sudah ditandai home point-nya. Ada logonya. Terus di samping itu juga nanti di sini di map bisa kelihatan juga sih jalur RPH-nya. Iya, jalur pulangnya lah gitu. Oke, ini lumayan bagi saya sih bagian dari pengembangan teknologi DJI yang cukup berani ya, karena saya nggak tahu pabrikan lain seperti kayak Autel, Vimi atau apapun itu drone selain DJI punya dongle atau enggak. Kalau ada yang menemukan boleh komentar di bawah, nanti kita bisa sharing nih. Kalau misalnya ternyata Autel juga punya nih DJI dongle seluler, oke, komentar di bawah, nanti kita akan coba cari, kita coba kalau ada drone-nya kita coba review. Tapi saat ini yang kita punya DJI seluler dongle adalah pabrikan DJI ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakannya secara bijak, dan teman-teman juga bisa mengerti, tetap taat regulasi dan peraturan yang berlaku. 500 meter terus. Ini udah bisa dikontrol lagi. Baterai masih aman, Om ya? Baterai masih jauh sih. Oke, masih aman. Masih belum. Jadi tetap kita juga harus tahu kondisi baterai yang sifatnya mungkin ini tidak cukup nih untuk jangkauan yang kita inginkan, yang lebih dari melebihi batas yang ada gitu kan. Kita harus punya ukuran itu di situ. Jadi jangan sampai baterai tidak kuat tapi udah ngos-ngosan dipaksakan untuk terbang jauh. Nanti tahu-tahu drone-nya bukan pulang, yang ada terbang di mana gitu kan, jatuh ke badannya. Flyaway. Nih di sini ada tulisan aircraft signal interference.
Oke, nah ini drone-nya sudah pulang dengan selamat. Oke, arahin kameranya sini Om. Oke, nah ini drone-nya sudah pulang. Kita sudah mencoba namanya DJI Saluran Dongle. Kita ketemu lagi di session untuk penemuan berikutnya. Terima kasih, salam terbang. Pasukan Drone Obor Indonesia. Pasukan